Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi anugerah berbagai macam kenikmatan yang luar biasa dan kita sabar tabah menghadapi cobaan hidup ini sehingga kita itu menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan pada hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas masalah puasa. Ya, puasa ternyata bisa menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Jadi luar biasa manfaat puasa dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa itu puasa? Ya, puasa adalah salah satu rukun Islam, ya, yang menjadi perayaan tersendiri karena setiap umat Muslim memiliki satu bulan yang penuh dengan dedikasinya untuk menunaikan ibadah puasa. Pada dasarnya puasa dilakukan dengan menahan hawa nafsu dan dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Puasa sendiri yang dimaksud untuk mengingatkan umat Islam untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dengan berpuasa, seorang akan berusaha untuk menahan emosinya dan berpikir jernih saat menjalani puasa tersebut. Karena manfaatnya yang istimewa, puasa menjadi salah satu ibadah yang juga dianjurkan sebagai ibadah sunnah. Ketahui dan tunaikan jenis-jenis puasa selain puasa Ramadan untuk ibadah yang lebih maksimal. Nah, kita lihat. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Nah, puasa wajib, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa denda atau kafarat. Sedangkan macam-macam puasa, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah. Apa itu puasa Tarwiyah? Puasa Arafah, puasa Tarwiyah termasuk puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Tepatnya puasa Tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, maka puasa tanggal 8 Zulhijjah itu. Yang ketujuh puasa Senin Kemis, sudah tahu lah ya, selang-seling Senin Kemis. Puasa Daud, ya, puasa Daud juga sama, sudah tahu saya kira. Puasa Asyura, bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan, atau di akhir. Namun puasa yang paling utama adalah pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 pada bulan Muharram. Ada puasa Ayyamul Bid. Umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada
hari ke-13, 14, 15 dalam bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Ayyamul Bid sendiri merupakan arti dari hari putih. Karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban. Melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya. Jadi laksanakan aja puasa wajib laksanakan, puasa sunnah laksanakan. Sehingga dalam tubuh kita itu manfaatnya sangat banyak. Ya. Apa? Banyak orang yang jantungnya sakit, penyakit jantung, ini kan sangat berbahaya. Maka dengan puasa yang pertama adalah menyehatkan jantung. Kan bahagia. Anak kita sehat, cucu kita sehat, bapaknya sehat, ibunya sehat, kakek neneknya sehat, jantungnya sehat semuanya. Pak RT sehat, PRW sehat, ya, Pak Lurah, Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur sehat jantungnya, Pak Presiden sehat, para menteri sehat, para pejabat semuanya sehat. Ini luar biasa. Dengan puasa jantung akan sehat, ya. Maka kita harus rajin berpuasa dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, mengeluarkan racun dalam tubuh. Bayangkan tubuh kita itu banyak racunnya. Kan ngeri. Oleh karena itu, maka dengan puasa, tubuh kita akan terhindar dari berbagai macam racun. Bahkan racun yang ada dalam tubuh akan dikeluarkan. Ini kehendak Allah SWT. Banyak orang yang sakit karena racunnya banyak dalam tubuh. Nah, maka rajin-rajinlah puasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, itu akan mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh manusia. Bapak ibunya sehat, anaknya sehat, cucunya sehat. Semua sehat, para pejabat sehat tubuhnya dengan puasa. Dengan puasa menjaga berat badan. Berat badan itu akan seimbang. Jangan terlalu gemuk. Ya. Perutnya gemuk, badannya gemuk. Ya. Dengan puasa itu akan seimbang. Ketika puasa, usus akan bersih dari sisa endapan makanan yang menyebabkan lemak pada perut. Puasa juga memperlancar sistem pencernaan. Sehingga buang air menjadi lancar. Buang air besar. Lancar. Bayangkan kalau kita 3 hari 3 malam tidak buang air besar. Waduh, penyakit. Bahaya. Maka dengan puasa, kita akan lancar. Buang air besarnya lancar. Berat badannya itu akan seimbang. Perut yang buncit akan bisa teratasi dengan puasa. Ya, maka para pejabat harus rajin puasa. Para menteri harus rajin puasa. Para bupati, wali kota, gubernur, rajin puasa. Pak Lurah, Pak Camat, RT RW, semua harus rajin puasa supaya perut tidak buncit. Sebab kalau perut buncit, waduh, itu sisa-sisa makanan, ya, itu lemak dalam perut itu akan menjadikan penyakit. Nah, maka rajinlah berpuasa. Sehat dari ginjal, bayangkan kalau ginjalnya sakit, lagi bekerja sakit ginjalnya, akhirnya menjadikan, ya, menderita hidupnya. Ginjal sakit, hidupnya akan menderita. Kan ginjal itu merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring racun, ya, menyaring racun dari makanan dan minuman yang kita konsumsi.
Kalau tidak berfungsi, racunnya yang masuk dalam tubuh kita. Fungsi ginjal akan maksimal bila kekuatan osmosis urin mencapai 1.000 sampai 12.000 ml osmosis per kilogram air. Puasa bermanfaat untuk mencapai fungsi maksimal ginjal, sehingga ginjal menjadi sehat. Ya, kita berlindung pada Allah supaya ginjal kita sehat, ya, sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk. Maka rajin-rajinlah puasa, baik sunat maupun puasa yang wajib. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tubuh. Puasa bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ketika berpuasa, tingkat limfosin ya, dalam tubuh meningkat hingga 10 kali lipat. Hal ini membuat kekebalan tubuh meningkat sehingga tidak mudah jatuh sakit. Dalam keadaan situasi apapun dan suhu apapun, kekebalan tubuh itu akan kuat. Tentu saja ini karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita itu sedikit-sedikit sakit, kena hujan sakit, kena udara sakit, ini dikarenakan ini jarang berpuasa, sehingga kekebalan tubuh lemah, mudah jatuh sakit. Bayangkan seorang presiden mudah jatuh sakit. Ya, bagaimana menjalankan tugasnya dengan baik? Maka dengan rajin berpuasa, kekebalan tubuh itu akan kuat sehingga tidak mudah jatuh sakit. Selalu sehat menjalankan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan fungsi otak jadi cerdas. Ya, otak kanan, otak kiri jadi cerdas. Kita berpikir cerdas. Kita bikin konsep cerdas. Ya kan? Kita bekerja dengan cerdas. Ya kan? Allah mencerdaskan kita karena kita itu ibadahnya rajin dengan melaksanakan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Ya. Jadi puasa itu memproduksi lebih banyak sel-sel dalam otak, ya, dan berdampak pada meningkatkan fungsi otak. Dengan begini, kemampuan berpikir seseorang tetap terjaga dan meningkatkan kecerdasan. Ibunya cerdas, bapaknya cerdas, anaknya cerdas, ya kan? Bekerja juga dengan cerdas, pejabat cerdas, para menteri cerdas, presidennya cerdas. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin-rajinlah berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang ketujuh, mencegah diabetes. Bayangkan kalau kita sudah sakit diabetes. Ya, diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Dengan berpuasa, hal ini bermanfaat untuk mencegahnya. Karena berpuasa mengurangi konsumsi gula, sehingga resiko diabetes bisa ditekan. Nah, kita lupa kadang-kadang itu penyakit diabetes ini karena sering mengkonsumsi gula, minum-minuman yang banyak mengandung gula. Nah, sehingga penyakit diabetes semakin parah. Maka caranya, obatnya adalah dengan berpuasa. Baik puasa Senin, puasa Kamis, ya kan? Puasa sunnah, puasa wajib, ya. Sehingga kita terhindar dari diabetes. Ini penyakit yang luar biasa melemahkan tubuh, ya kan? Kita akan tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, maka orang yang punya penyakit diabetes biasanya ya menderita, ya kan? Tenaganya lemah, ya, gula darahnya tinggi, ya kan?
dan tidak bisa menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, mengurangi sakit sendi. Nah, ini bagi orang yang sering sakit sendi. Puasa bermanfaat untuk mengurangi sakit sendi. Dengan berpuasa secara teratur, dapat meningkatkan sel pembasmi bakteri yang terbukti bermanfaat dalam penyembuhan radang pada sendi. Kita mau rapat, sakit sendi tidak jadi rapat. Kita mau ngajar, karena sakit sendi tidak jadi ngajar. Presiden mau belusukan, aduh sakit sendi tidak jadi belusukan. Menderita hidupnya. Maka dengan puasa akan mengurangi sakit sendi. Yang ke-9, menurunkan adrenalin. Ya. Adrenalin. Itu apa? Ya. Obat dan hormon yang terlibat dalam pengaturan fungsi pernapasan, meningkatkan aliran darah, otot, curah jantung, ya, dan sebagainya. Maka berpuasa itu akan bisa sehat, adrenalin normal. Pada saat berpuasa, keadaan psikis akan menjadi tenang dan rileks. Hal ini berpengaruh pada berkurangnya tingkat adrenalin yang bermanfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Jadi normal kembali, adrenalin normal kembali, sehingga sehat, kuat, bisa bekerja, melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, dengan berpuasa akan menurunkan tingkat kolesterol. Kolesterol tingkat tinggi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit stroke, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Luar biasa. Puasa terbukti bermanfaat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah, sehingga terhindar dari resiko penyakit stroke, jantung, ya, sehingga tidak bisa apa-apa tuh kalau sudah kolesterol. Nah, maka kenapa kita tidak mau berpuasa? Apa alasannya kita tidak mau puasa? Baik puasa wajib, puasa sunnah. Dengan kita menurunkan tingkat kolesterol, ya, kita bisa sehat, terhindar dari stroke, kita bisa jalan normal kembali, jantung juga normal. Luar biasa itu. Penyakit jantung coba kalau parah, dioperasi, jantung dioperasi bisa enggak? Banyak yang gagal. Sebelum kita penyakit jantungan, puasalah. Sebelum kita stroke, puasalah. Dengan sebenar-benarnya puasa. Sehingga Allah melindungi kita dari stroke dan Allah melindungi kita dari penyakit jantungan. Tugas keseharian yang akan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Itulah. Yang ke-11, peremajaan fungsi dan kinerja sel. Nah, saat puasa terjadi perubahan dan konversi yang masif dalam asam amino yang terakumulasi dari makanan sebelum didistribusikan dalam tubuh, format ulang. Jadi diformat ulang, ya, peremajaan fungsi dan kinerja sel dengan berpuasa itu, sehingga merestorasi dan menumbuhkan fungsi dan kinerja baru dari sel. Selnya baru lagi menumbuhkan fungsinya dan kinerja baru, ya, selnya akan remaja lagi. Jumlah sel yang mati dalam tubuh sekitar 125 juta per detik, tetapi tumbuh lagi lebih banyak lagi jumlahnya. Terus begitu. Maka dengan berpuasa, peremajaan fungsi dan kinerja sel akan
baru lagi yang pada akhirnya kita akan awet muda. Nah, maka dengan berpuasa kita awet muda. Dengan berpuasa maka akan terjadi pembentukan sperma. Nah, sperma. Setelah dilakukan penelitian, sperma akan berkembang lebih pada saat kita berpuasa. Terus berkembang, berkembang, berkembang. Sperma berkembang melalui perubahan hormon, ya, dan pengaruh kedua testis. Maka kita akan fit kembali, ya. Gairah seksual kita itu akan fit kembali, sehingga pembentukan sperma akan terus bertambah, bertambah terus dan sebagainya, yang pada normal dan sehat, hidup sehat. Ya, dengan puasa kita akan sehat. Yang ke-13, puasa memperbaiki fungsi otak. Ya, otak kanan, otak kiri kita akan diperbaiki fungsinya. Berpikirnya akan normal, ya. Konsep-konsep, gagasan, ide akan normal kembali. Oleh karena itu, maka kita itu harus memfungsikan otak dengan sebaik-baiknya. Gunakan otak kita untuk berpikir. Maka fungsi otak akan stabil karena puasa. Kita akan cerdas. Kita akan mudah berpikir, bikin konsep, ide, gagasan. Yang ke-14, memperbaiki pola makan. Ya. Dengan pola makan yang berubah, kita semua akan lapar. Ya. Tetapi kita dapat terlatih dengan berpuasa. Sehingga kita mempunyai kesabaran untuk menahan lapar dan terbiasa menjalaninya. Kita juga dapat latihan makan dengan porsi yang lebih jelas. Misalnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu kenyang, juga tidak terlalu sedikit. Sehingga pola makan akan teratur. Nah, maka dengan puasa jelas-jelas memperbaiki pola makan yang baik, sehingga dibiasakan jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, tetapi sedang. Yang ke-15, membersihkan kulit dan jerawat. Nah, ini yang suka jerawatan. Akan bersih dengan puasa. Kulit akan bersih. Dengan pola makan yang sehat, yang benar, makanan yang bersih, saat berpuasa kita akan mempunyai organ-organ yang baik. Selain itu, tubuh sedang bebas dari tugas memproses makanan yang dicernanya. Dengan cara ini, tubuh dapat lebih memfokuskan energi untuk melakukan proses regeneratif dalam sistem lain. Bersihkan. Ya, kulitnya akan halus, akan sehat, mukanya tidak banyak jerawatnya, ya, akan normal kembali, sehingga wajahnya akan bersinar, wajahnya akan bercahaya, wajahnya akan tampang, akan cantik, awet muda, kulitnya akan bersih. Semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi berpuasa. Lalu kenapa kita malas-malas berpuasa sunnah? Samakan aja puasa sunnah, ya, dengan sebaik-baik. Apalagi puasa Ramadan wajib, ya harus dilaksanakan. Nah, tentu saja dalam berpuasa itu ada hikmah-hikmahnya. Ya, pertama adalah melatih diri melawan hawa nafsu. Ini hawa nafsu ini kan musuh kita yang terbesar.
Musuh yang terbesar adalah musuh dalam diri kita sendiri, melawan hawa nafsu yang ada dalam diri sendiri. Ya. Nafsu lawama, mutmainnah, amarah, sufiyah, sebagainya. Kita kendalikan nafsu kita, salurkan kepada yang positif, sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, kita akan mengajari hidup sederhana. Tidak usah permewah-mewahan. Ya, karena harta ini titipan Allah, akan kembali pada Allah. Ya, kalau permewahan nanti kita akan berdosa justru itu. Pamerlah, pamer harta lah, kita merasa lebih hebat, lebih kaya, dan sebagainya. Maka sederhana hidup kita. Dengan puasa, sederhana makan juga sederhana, minum sederhana. Dengan berpuasa menjaga kesehatan, badan kita akan sehat, sehat jasmani maupun sehat rohani. Ya, betapa indahnya hidup ini kalau sehat. Ibadah juga khusyuk, kerja juga dengan baik, ya kan? Menjalankan tugas dengan baik, itu semua karena sehat. Dengan puasa akan melatih diri, membiasakan istiqomah beribadah rutin. Kalau mau puasa sunnah Senin Kamis, ya Senin Kamis rutin. Kalau mau puasa Daud ya rutin. Puasa Ramadan harus dilaksanakan dengan istiqomah karena Allah SWT. Dengan puasa memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya akan nikmat, tenang, damai, aman, bahagia, sejahtera, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhir. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita dengarkan puisi. Mudah-mudahan kita akan semakin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku dengar azan pertama berkumandang di pagi buta. Ku dengar cinta mengetuk jendela. Tidurku merindukan wajah cahaya, maha cahaya. Aku rindu meregup nikmatnya dalam balutan selimut dingin. Aku hangat dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesunyian alam semesta. Maghrib itu begitu cinta aku padanya. Sesuap nasi masuk ke dalam hati, menjadi solawat yang menyejukkan hidupku. Tak ada yang lebih indah dari azan itu. Suara yang memanggil namamu di dadaku. Aku gemetar, aku rindu. Waktu seolah melesat ke masa lalu, memandangmu tersenyum padaku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan kita tak lupa salam dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya dan kita diampuni seluruh dosa-dosanya. Kita itu akan selamat, baik ya dunia maupun akhirat. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.